Bapak saya tugas di daerah terpencil. Jarak Bapak berapa? saya pindah-pindah, jadi pegawai negeri kan pindah di daerah-daerah pedalaman. Jadi posisi pada saat saya lulus SD, itu kepala sekolah panggil, kamu lahir tanggal berapa? Saya bilang saya 25 Desember. Terus kepala sekolah bilang, enggak, mana kalau begitu buktinya? Mama saya yang bawa. Mama di mana? Dia di Wamena, saya bilang. Dia lagi jualan sayur di Wamena. Wamena itu 3 jam naik pesawat. Baru, kalau begitu kamu 28 hari ini aja saya tuliskan, 28 Juni. Jadi sesuai dengan kemauan kepala sekolah. Saya lahir tanggal 25 Desember di dalam gereja di Sakaristi. Jadi yang benar tetap Natalius. Oh iya. Lahir di hari Natal, ya. Dan saya tidak pernah tahu, bahkan saya sering lupa. Tanggal 28, oh berarti ijazah saya tanggal 28. Ulang tahunnya 2 kali berarti ya. Bukan, saya lupa. Oh lupa ya. Tadi kalau kadang-kadang 28 Juli kah, Juni ya. Karena itu kemauan kepala sekolah yang nulis. Jadi tertulis ijazah 28 tadi. Ya kan bagaimanapun juga udah tertulis di ijazah formal loh. Formal ya. Tapi di akte kelahiran tanggal 25 Desember. Kebetulan waktu itu akte kelahirannya mama saya bawa. Okay. Saya masih kecil, bayangkan. Saya sekolah SD 3 kali loh. 7 SD cuma 3 tahun. Kelas 1, kelas 3, kelas 5 disuruh ujian. Kelas 6 nggak pakai? Enggak. Kelas 5 disuruh ujian. Kelas 1, kelas 3. Karena ya mungkin saya pintar kali ya. Padahal tidak diajar oleh siapa. Terus kelas 3 langsung naik kelas 5 loncat. Gitu. Baru disuruh akselerasi ujian. Zaman dulu kalau mungkin ya, tapi sekarang kan belum ada akselerasi dulu. Jadi gitu. Umur saya masih kecil, ditanya tanggal berapa lahir, akte kelahiran mana ada yang tahu. Wong di rumah cuma saya dengan mama saya, tapi mama saya yang bawa. Jadi gitu. Jadi saya tanggal 25 Desember. 25 Desember ya. Terus kemudian Abang sekolah di kampung tadi ya? 7 kali. 7 kali ya? Bisa tanya kenapa 7 kali? Nakalnya? Saya tidak pernah nakal. Saya pintar. Jadi 7 kali karena daerah saya itu daerah DOM. Operasi militer. Jadi saya sekolah SD kelas 1, tiba-tiba SD-nya dibakar. Dalam 3 bulan saya pindah lagi ke sekolah lain. Pas setelah itu kembali di sekolah rumbai-rumbai lagi, SD-nya dibakar juga. Baru naik ke kelas 3, di kampung halaman gereja, rumah-rumah dibakar oleh tentara dulu. Setelah itu pindah SD lain lagi. Jadi semua saya pindah sampai 7 sekolah karena faktor operasi militer. Jadi dulu dulu brutal tentara. Mudah-mudahan sekarang ya. Tapi kalau di daerah operasi seperti Nduga, di Intan Jaya itu ya masih juga gitu. Jadi saya sekolah 7 itu karena faktor operasi militer aja. Itu ya. Jadi Abang sekolah SD, SMP, SMA di Papua. Kalau SMP di Monemani, di Dogiai, di kampung juga. SMA di Wamena. Di Wamena. Ya. Wamena di SMA Negeri 1 Wamena saya dulu. Jurusan ilmu pengetahuan alam. Jadi mandiri ya dari kecil. Jadi saya tahu Paniai sudah pernah, di Wamena sudah pernah. Jadi saya Labewa, lahir besar Wamena. Gitu. Kalau kuliahnya di Jogja, Yogyakarta. Kampus Abang? Jadi ceritanya begini. Saya kan pulang ke kampung setelah dari Wamena, itu siap-siap untuk pergi berkebun. Tapi ya saya kan ya dalam cerita perjalanan saya kan saya pintar. Kalau dari nilai-nilai ya. Karena itu ibu saya kasih saya 5.000. 5.000 rupiah? 5.000 rupiah. Jajan lah? Waktu itu. Saya bilang, ini 5.000, bapak kamu belum pulang. Sudah hampir 6 bulan gitu. Nah, mama ada 5.000 ini kamu bisa sekolah di Jawa nggak? Iya bos. Gimana ceritanya itu? Nah ini dia. Baru kami dua naik pesawat kecil ke Nabire. Sampai di Nabire tidak tahu mama dapat uang berapa, 300.000 kalau nggak salah. Dia kasih lagi ke saya.
Baru saya lihat begini, saya kan dulu SD juara, SMP juara. Wah, begini teman-teman saya yang tidak juara, itu ada yang pada ke Jayapura, ada yang pada ke Jawa. Itu ada yang Makassar, ada yang Manado. Wah, saya cemburu sekali. Saya bilang, Ma ini kan orang yang tidak sekolah semua. Apa? Tidak pintar, Pak ya? Tidak pintar. Kok saya tidak bisa sih? Baru mama saya menangis, baru kasih 300.000. Nah, dia bilang ini. Itu tahun berapa, Bang? Tahun 94. 94 ya. Dia kasih saya 300.000. Dia bilang apa? Ini hasil jualan sayuran. Oh, di pasar mama. Pasar mama, sayur. Oke. Mama punya hasil ini 300.000. Kamu bawa. Oke, Bang, saya jadi. Kamu bawa uang 300.000 ini, kamu akan jadi sukses. Dan suatu saat momentum di mana kamu akan berlomba bertarung. Orang akan kasih pakai kamu topi putih, baju putih, celana putih, sepatu putih, dan kamu akan pegang tongkat. Di sini bintang, di sini bintang. Kamu akan jadi gubernur. Wah. Mama akan selalu ada di sampingmu. Bawa uang 300 ini. Ya Bang, teman-temanmu saja bisa. Kamu yang pintar, tapi mama kan tidak punya uang. Bapak itu ada di pedalaman. Akhirnya saya bawa 300 itu, saya masukkan di saku. Saya naik kapal. Jadi kapal dulu itu kapal Sini kalau nggak salah. Begitu pas pemeriksaan, kan tiket kan, saya masuk ke dalam sembunyi-sembunyi. Jadi saya itu pelarian. Iya. Berapa hari itu pada naik kapal? 7 hari. 7 hari. Pelarian tidak bayar, uangnya tidak ada. Sampai di Makassar baru ketahuan. Dia bilang, kamu ini anak kecil nih. Dia bilang, kamu ngapain? Saya bilang, saya mau kuliah. Di mana? Di Jogja. Loh, kamu tidak beli tiket? Iya, saya tidak ada uang. Akhirnya saya ditahan, masukkan di penjara. Sel di dalam kapal. Pas begitu sel, ada kakak satu dari Papua lewat dia. Sepan. Kakak, saya bilang, saya ditahan. Dia bilang, Adek, kenapa ditahan? Tidak ada uang untuk bayar tiket tiket kapal. Aku tunggu. Begini dia datang itu. Dia pakai marinir, rupanya dia marinir. Kakak itu dari Papua, dari Serui. Dia orang Serui. Namanya Martin. Dia marinir dan dia langsung todong pistol ke petugas kapal. Dia bilang, keluarkan anak ini. Ini anak ini mau sekolah. Ini saya punya aja. Nah, akhirnya ya di dalam dari Makassar sampai Tanjung Priok, saya tidak diperiksa karena saya duduk samping. Setelah itu diantar saya sampai dengan di terminal Pulau Gadung. Terus saya naik bis ke Jogja. Di Jogja pun turun di terminal Umbul Harjo, saya jalan kaki. Saya bilang, itu stasiun TVRI Jogja itu di mana? Saya bilang. Karena di kampung kan tahu stasiun TVRI. Saya tahu yang Jogja itu stasiun TVRI. Akhirnya sampai stasiun TVRI ya sudah. Saya di situ ada satpam, saya sampaikan saya mau cari sekolah. Begitu. Itu cerita singkatnya. Jadi kemudian saya masuk sekolah, saya utang. Tapi waktu datang itu belum diterima di kampus ya? Belum. Baru apa namanya? Belum. Mendaftar ya, kemudian. Saya daftar dengan uang saya, lihat begini, uang saya ada 200.000. Baru saya datang, saya bilang, saya daftar, masuk itu dengan utang. Biaya ospek juga utang, biaya beli buku juga utang, biaya bayar uang pembangunan ya namanya, hampir 2 juta waktu itu. Saya utang juga, jadi baru saya bisa lunaskan itu 2095. Tahun 95. 95 karena diancam oleh sekolah. Jadi tiba-tiba ada ibu satu datang, bawa dengan mobil Mercedes-Benz. Dia datang, dia bilang, ada Natalis di sini. Ada. Kita lagi sedang buat
surat untuk mau.